Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 17 Juni 2022, terambil dari Yudas 1 ayat 21. Firman Tuhan berkata, "Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Ramoti hamuma dirimuna di bagasan holong ni rohani di Batak. Mai-maima mahamu diasini rohani Tuhan Yesus Kristus. Asa sahat hamu tuhanguluan saliling-lilingna." Demikian bunyi firman Tuhan. Topik mengasihi Allah dengan setia, mendatangkan rahmat-Nya bagi kita. Jemaat Kristus yang saya kasihi, kehidupan kekal menjadi milik kita saat percaya kepada Yesus. Namun hal itu perlu kita pelihara dan jaga terus. Kehidupan kekal itu menjadi pertarungan hidup. Saat kita diterima dan terdaftar menjadi siswa sebuah sekolah, maka saat itu kita menjadi murid. Murid yang rajin belajar dan memelihara disiplin yang baik akan tamat dan menerima ijazah. Tetapi murid yang hanya terdaftar namun tidak pernah ke sekolah dan tidak pernah mengikuti pelajaran tidak akan tamat dan tidak menerima ijazah. Demikianlah hidup kekal itu. Kita harus menjaganya dan memeliharanya hingga akhirnya. Saudaraku semuanya, bagaimana caranya memelihara diri kita di dalam kasih Allah? Dengan menaati firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 10. Tetapi dengan demikian itu berarti bahwa kita juga harus memelihara kasih kita kepada Allah. Karena itu adalah dasar ketaatan kita. Yohanes 14 ayat 15 dan ayat 21a. Di masa akhir zaman ini, Tuhan ingin supaya kita terus mengisi dan memelihara waktu dan hari-hari kehidupan kita dengan tekun dan setia untuk hidup dalam kasih Allah, supaya kita siap dan layak untuk menerima rahmat dan anugerah Tuhan yang sudah tersedia untuk hidup yang kekal. Saudaraku semuanya di dalam Kristus Yesus, perkataan memelihara diri kita dalam kasih Allah, Yudas 1:21, ini tidak berarti bahwa kita harus melakukan perbuatan tertentu untuk mendapatkan kasih Allah. Meski memang kita ingin menyenangkan Dia, karena kita adalah anak-anaknya, kita tetap dikasihinya dalam keberhasilan maupun kegagalan kita. Memelihara diri kita di sini berarti bahwa kita harus terus merenungkan kasih-Nya dan menikmati pancaran serta kehangatan kasih-Nya sepanjang hari, serta menghidupi kasih-Nya dalam kesetiaan. Dia telah mengasihi kita sebelum kita lahir dan tetap mengasihi kita sekarang. Inilah identitas kita dalam Kristus. Kita memiliki jati diri sebagai anak-anak Allah yang terkasih. Inilah yang patut kita renungkan sepanjang hari. Rahmat Tuhan adalah belas kasihan yang ditunjukkan oleh Kristus atas umat tebusannya. Tuhan menunjukkan rahmat-Nya karena Dia mengasihi kita dan telah membayar lunas semua utang dosa kita. Karena faktor rahmat inilah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kelak sangat berbeda bagi kita orang percaya dengan bagi orang-orang yang tidak mau bertobat. Bagi orang percaya, Tuhan datang membawa rahmat, tetapi bagi pemberontak yang tidak mau bertobat, kedatangan Tuhan membawa murka Allah. Jika kita mengerti betapa besarnya kasih dan rahmat Tuhan atas kita, kita tidak akan takut menghadapi masa sukar di akhir zaman. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, Marta
seorang wanita berusia 26 tahun yang menderita ALS, penyakit syaraf fatal yang dengan cepat menyerang sel-sel syaraf yang mengendalikan otot penggerak, memerlukan pertolongan. Saat sekelompok wanita dari Evanston, Illinois mendengar tentang dia, mereka segera bertindak. Mereka mulai merawatnya siang malam. Mereka memandikan, menyuapinya makan, berdoa, dan bersaksi kepadanya. Marta yang belum menerima Kristus sebagai juru selamatnya dan tidak dapat mengerti mengapa Allah yang penuh kasih mengizinkan dirinya mengidap ALS. Melihat kasih Allah dalam diri para wanita ini, hingga akhirnya ia menjadi seorang Kristiani. Kini ia dapat berada bersama Tuhan berkat 16 wanita yang mewujudkan kasih Allah dengan mengikuti teladan Yesus. Jadi, jika hari ini kasih Allah harus diwujudkan, maka itu harus terjadi melalui orang-orang Kristiani. Apakah hal itu sedang terjadi melalui Anda? Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tetap setia menghidupi kasih-Mu di dalam suka maupun duka. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, apapun itu, dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat, tetap semangat, dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.